Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku nggak bikin tutorial, tapi mau ngebedah makeup dari nol banget. Mulai dari urutannya, jenisnya, sampai ke akar-akarnya. Dan aku bakal jelasin pakai bahasa bayi. Jadi buat kalian yang pemula, bener-bener baru mulai banget buat makeup, tonton sampai akhir dan jangan di skip. Biar kamu tuh nggak cuma pakai makeup, tapi ngerti makeup. Oke, nggak usah lama-lama, let's get started. First, aku mulai dari skin prep. Skin prep adalah skin preparation, artinya menyiapkan wajah kita sebelum dipakein makeup. Kenapa perlu disiapin? Karena makeup itu kan nempel di muka kita. Kalau kulitnya kering, nanti makeupnya bisa nge-crack atau pecah-pecah. Tapi kalau kulitnya berminyak, nanti bisa geser makeupnya. Setiap jenis kulit itu berbeda-beda kebutuhan skin prepnya. Aku bakal jelasin satu persatu ya. Tapi sebentar dulu, untuk basic urutan dari skin prep ini sama ya. Urutannya dimulai dari toner, serum, moist, dan juga sunscreen. Yang pertama, kalau kulit kamu itu oily atau cenderung berminyak, wajib pakai moisturizer yang teksturnya itu gel atau ringan. Terus, jangan terlalu banyak layer, karena makin tebal, makin gampang buat geser makeupnya. Yang kedua, kalau kulit kamu kering atau dry skin, wajib banget pakai yang namanya hydrating. Ini bisa dari toner dan juga pakai moisturizer yang teksturnya creamy. Biar nanti base-nya itu nggak nempel di kulit yang kering. Yang ketiga, kalau kulit kamu acne prone atau berjerawat, wajib pakai serum dengan efek calming atau melembabkan. Terus, jangan terlalu banyak layer juga, nanti bisa bikin berat dan clogging. Yang keempat, kalau kulit kamu kombinasi, cukup lembapin secukupnya aja. Asalkan di area T-zone ini, jangan dibiarin sampai berminyak. Dan di area pipi, jangan dibiarin kering. Oke? Yang terakhir, kalau kulit kamu itu normal, kamu bisa skip yang namanya toner atau hydrating. Pokoknya dilembapin secukupnya aja. Intinya, skin prep itu bukan soal banyaknya pakai produk, tapi pakai produk sesuai dengan kebutuhan kulit kamu. Selanjutnya ada primer. Primer itu dipakai setelah skincare sebelum pakai base atau complexion. Fungsi dari primer itu sendiri adalah buat bikin permukaan kulit jadi lebih halus, terus ngeblur pori-pori, nahan minyak, dan bikin hasilnya lebih glowing. Tapi, tergantung dari jenis primernya ya. Jenis primer itu ada 3. Yang pertama, kalau teksturnya itu halus banget kayak silikon, berarti buat ngeblur pori-pori. Yang kedua, kalau teksturnya itu cair, berarti hydrating primer. Gunanya untuk kulit kering. Yang ketiga, kalau teksturnya itu matte, berarti buat kulit berminyak atau oily skin. Bisa dibilang kalau primer ini limnya makeup, tapi sifatnya optional. Kalau kulit kamu itu normal dan tujuannya cuma buat daily makeup, primer bisa di skip. Tapi kalau kamu pengen ngeblur pori-pori, terus bikin makeup lebih awet, tahan lama buat event atau acara tertentu, primer bisa jadi penyelamat banget buat kamu. Sekarang masuk ke base atau complexion. Ini yang paling sering bikin bingung buat makeup pemula, karena jenisnya banyak banget kan. Aku bakal jelasin satu persatu. Yang pertama itu ada cushion, teksturnya cair dan ringan. Untuk coveragenya itu light sampai medium. Jadi dia itu bisa mengcover seluruh muka, tapi finishnya tetap natural atau glowing. Walaupun sekarang itu udah banyak banget cushion yang finishnya itu matte. Untuk ketahanannya sendiri itu lumayan, tapi nggak setahan foundation. Jadi cocok banget buat daily kayak kuliah, kerja, ataupun sekolah. Karena dia itu praktis, nggak ribet, dan juga nggak berat. Yang kedua ada foundation, teksturnya itu lebih kental, dan coveragenya dari medium to full. Jadi lebih oke buat nutupin noda-noda di muka dan juga bekas jerawat. Foundation ini lebih tahan lama, tapi lebih berat juga di muka. Jadi cocok untuk acara atau event-event kayak wisuda, terus kondangan, konser, dan lain-lain. Disclaimer dulu, foundation ini berpotensi untuk oksidasi, jadi kalian harus pinter-pinter dalam memilih shade ya. Yang ketiga itu ada skin tint, ini yang paling ringan di antara semuanya. Coveragenya itu tipis banget dan gak berat di muka. Jadi finishnya itu like a true skin, cocok banget buat kalian yang mau makeup, no makeup look, ataupun natural look. Dan yang terakhir ada BB tint, ini tuh di tengah-tengah antara foundation dan juga skin tint. BB tint ini nggak setebal foundation, tapi juga nggak setipis skin tint. Biasanya ada kandungan skincare seperti brightening ataupun serum di dalamnya ya. Intinya, semakin tinggi coverage dari suatu complexion, maka semakin berat pula di muka. Lanjut ke color corrector. Color corrector ini fungsinya untuk menyamakan atau menetralkan warna kulit di muka yang tidak rata. Jadi bukan untuk mengcover ya. Aku bakal jelasin fungsi dari masing-masing warna di color corrector. Untuk menyamakan atau menetralkan kemerahan di wajah itu pakai warna hijau.
Kalau untuk under eye ataupun noda-noda ringan, pakai warna orange ataupun peach. Untuk kulit kusam, pakai warna ungu. Terus untuk pakainya itu jangan terlalu tebal, cukup tipis-tipis aja, karena nanti bakalan ditimpa sama concealer. Lanjut ke concealer, ini fungsinya ada dua. Yang pertama untuk mengcover noda-noda yang ada di wajah, tapi yang membandel banget. Yang kedua untuk meng-highlight wajah. Cara pilih shade untuk concealer itu juga harus diperhatiin ya. Kalau tujuan kamu untuk mengcover noda-noda yang ada di wajah, maka warnanya harus sama dengan kulit kamu. Kalau tujuan kamu untuk mengcover noda-noda yang ada di wajah, maka warnanya harus sama dengan kulit kamu. Tapi kalau tujuan kamu untuk meng-highlight muka, maka warnanya lebih cerah. Cukup 1-1,5 tingkat dari skin tone kamu aja. Jangan terlalu putih, nanti malah hasilnya akan abu-abu. Lanjut ke blush, ini ada 3 jenis blush yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada cream blush, itu dipakai setelah complexion atau base. Yang kedua ada powder blush, dipakai setelah bedak. Dan yang ketiga ini ada putty blush. Jadi putty blush ini teksturnya kayak clay, ketika di-apply itu creamy, tapi setelah dibiarkan jadi powder. Terus untuk pemilihan warna blush dan blush placement itu juga penting banget. Kalau pingin kelihatan sun-kissed effect, pilih yang warna orange ataupun peach. Kalau pingin kelihatan fresh ataupun cute, pilih yang warna pink. Kalau pingin kelihatan soft dan elegan, pilih yang warnanya mauve. Kalau pingin kelihatan bold, pilih yang warnanya berry. Disclaimer, ini juga disesuaikan dengan undertone kalian masing-masing ya. Terus untuk blush placement, L untuk lifted effect, O untuk cute effect, dan fresh di area ini. The next step adalah bedak atau powder. Fungsinya untuk ngeset makeup dan juga ngontrol minyak berlebih yang ada di wajah. Jenisnya juga nggak cuma satu, tapi ada beberapa bedak yang kalian juga harus paham dan ketahui. Aku bakal jelasin singkatnya aja ya. Yang pertama ada loose powder, ini tuh bentuknya bubuk, biasanya ringan dan juga natural. Yang kedua ada pressed powder, ini bentuknya padat dan paling enak buat touch up. Yang ketiga ada translucent powder, ini nggak ada warna, jadi cocok buat ngeset makeup dan daily. Dan yang terakhir adalah tweaking. Ini tuh ada coverage tambahan karena ada foundationnya. Cara pakai bedak itu juga ada tekniknya. Yang pertama, teknik pressing. Caranya kita pakai bedak tapi minimalis banget. Terus ditekan pakai puff. Ini tuh biar makeupnya lebih awet dan nggak too much. Yang kedua ada teknik baking. Ini tuh didiemin dulu selama beberapa menit, baru dibaurin pakai puff ataupun brushnya. Biasanya dipakai kalau ada event ataupun acara, jadi makeup itu lebih tahan lama. Dan yang terakhir adalah teknik dusting. Caranya cuma disapu tipis pakai brush. Ini tuh cocok banget buat daily karena hasilnya nggak akan tebal ataupun berat. Lanjut ke perbedaan contour dan juga bronzer. Simpelnya gini, contour itu buat wajah lebih berdimensi, sedangkan bronzer itu fungsinya untuk menghangatkan wajah. Untuk jenisnya, baik contour maupun bronzer itu ada dua, yaitu cream dan juga powder. Untuk part eye look ini aku skip ya, karena pasti kalian juga udah paham kan fungsi dari eyeshadow, eyeliner maupun mascara. Tapi di sini aku mau kasih sedikit tips biar mascara kalian itu lebih awet dan lentik. Caranya kalian jepit dulu bulu matanya selama 3-4 kali, terus kalian pakai mascara, itu posisi kacanya ada di bawah kayak begini. Dan pakai aplikatornya itu dari ujung banget, bukan di tengah. Lanjut ke bagian alis ataupun eyebrow. Di sini aku bakal bahas beberapa jenis aplikator buat ngalis. Yang pertama ini yang standar, ya seperti pensil alis pada umumnya. Yang kedua ini bentuknya lebih modern, kayak pensil yang modern itu loh. Ini tuh enak banget buat pemula karena dia bentuknya runcing, jadi buat ngegambar itu lebih mudah. Dan nggak ngeblok. Terus ada brow cara, ini tuh fungsinya buat rapihin dan warnain alis. Biar natural dan ada efek seratnya. Dan yang terakhir ada brow soap, ini tuh biar alisnya lebih laminate ataupun lifted. Lanjut ke highlighter dan shimmer. Perbedaan antara highlighter dan juga shimmer itu terletak pada partikelnya. Kalau highlighter itu partikelnya lebih smooth, sedangkan shimmer itu partikelnya lebih bling, lebih glittery dan harsh. Untuk highlighter sendiri itu ada beberapa jenis, yaitu cream, liquid, dan juga powder. Terus ada yang matte dan juga bling-bling. Lanjut ke bagian yang mendekati akhir, yaitu lips. Karena di sini ada banyak banget jenis lipstick, aku bakal jelasin secara simpelnya aja. Yang penting kalian itu paham ya bedanya apa. Yang pertama ada lip matte, ini tuh biasanya lebih tahan lama, terus warnanya lebih keluar, tapi bisa bikin bibir kering kalau kalian nggak bener dalam ngelembabinnya.
Yang kedua ada lip mousse. Ini tuh kayak lip matte, tapi teksturnya lebih lembut dan juga lebih nyaman. Yang ketiga ada lip tint, dia itu ringan dan cair. Terus dia tetap stain meskipun glossy-nya udah hilang. Yang keempat itu ada lip stain. Dia ini lebih nempel dan juga tahan lama. Yang kelima ini ada lip gloss. Ini efeknya bisa bikin bibir glossy dan juga full. Tapi ini nggak stain ya. Dan yang terakhir ada lip balm dan juga lip serum. Ini lebih ke perawatan bibir ya. Intinya gini, semakin matte suatu produk lipstick, biasanya semakin tahan lama. Jadi, pastiin bibir kalian itu sehat dulu sebelum dipakein lipstick matte. Oke? Lanjut ke part yang terakhir yaitu setting spray. Jadi, setting spray itu digunain supaya makeup lebih nyatu, flawless, dan juga tahan lama. Finishnya juga macam-macam, ada yang glow finish, matte finish, ataupun dewy finish. Kalian tinggal sesuaiin dengan look makeup kalian aja. Cara pakai setting spray yang benar itu jangan terlalu dekat ya, tapi jaraknya 20-30 cm. Semprotnya jangan terlalu banyak ataupun sampai becek gitu loh, jangan ya. Karena setting spray itu bukan untuk menutupi noda, tapi untuk ngeset dan ngunci make up-nya. Nah, sekarang kamu lebih paham kan tentang makeup dari A sampai Z? Kalau kamu ada request mau dibikinin konten apapun itu, kayak tips, tutorial, silakan komen di video ini ya. Terus jangan lupa share dan like, komen, subscribe juga aku, supaya aku tuh selalu semangat gitu loh buat video untuk kalian. Oke, see you on the next video and bye-bye!